Halo semua, perkenalkan saya Hane Rahel dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Pada awal kedatangan Jepang di Indonesia, di mana-mana terdengar ucapan Banzai, Banzai, atau yang berarti selamat datang, selamat datang. Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu kebangsaan Jepang, maka juga akan terdengar lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat, yaitu Belanda. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang adalah saudara tua dan rakyat Indonesia adalah saudara muda bagi Jepang. Bahkan untuk meneguhkan propaganda tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang beri nama Gerakan 3A. Gerakan 3A adalah gerakan yang dipropagandakan oleh tentara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun sangat disayangkan, Gerakan 3A tidak bertahan lama karena kurangnya simpati rakyat. Gerakan ini terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Sebagai ganti Gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap kita juluki sebagai empat serangkai yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Putra didirikan pada 16 April 1943 dengan tujuan membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang telah dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Gerakan ini tidak dibiayai sama sekali oleh pemerintah Jepang. Walau demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Pada akhirnya, gerakan ini berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Akan tetapi, Jepang mulai menyadari bahwa Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibanding kepentingan Jepang sendiri. Maka pada 1944, Jepang membubarkan Putra. Terbentuknya organisasi militer oleh Jepang merupakan upaya agar dapat mempergunakannya untuk kepentingan Jepang sendiri, seperti mempertahankan Indonesia dari pihak sekutu, serta membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Salah satu organisasi militer bentukan Jepang adalah PETA. Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air yang disebut Pembela Tanah Air atau PETA. PETA secara resmi berdiri pada 3 Oktober 1943. Berdirinya PETA ternyata mendapat sambutan hangat dari kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang tergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota PETA. Anggota PETA yang tergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. PETA memiliki jenjang kepangkatan dalam organisasi, misalnya Daidanko atau Komandan Batalion, Chudanko atau Komandan Kompi, Shodanko atau Komandan Peleton, Budanko atau Komandan Regu, dan Gyuhe atau prajurit sukarela. Sampai akhir kependudukan Jepang, anggota PETA ada sekitar 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera. Orang-orang PETA inilah yang akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya. Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusha. Mereka diperkerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusha sebagai sarana propaganda. Desa-desa juga diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusha. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusha itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat membutuhkan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus, seperti pada gambar mereka terlihat sangat kurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit, bahkan mati kelaparan. Demikian penjelasan presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.